yang ke-1 menukil dari buku yang ditulis oleh Ustadz kita bersama, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yaitu buku beliau yang berjudul Ar-Rasail, yang sudah terbit 3 jilid. Ar-Rasail artinya adalah makalah yang berisi uraian suatu masalah. Jadi makalah-makalah Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala yang dituangkan di dalam buku ini, artikel-artikel, tulisan-tulisan beliau yang dikumpulkan menjadi satu dalam satu buku namanya Ar-Rasail, diterbitkan oleh Media Tarbiyah, pencetaknya, penerbitnya Media Tarbiyah. Kita masih berada di risalah yang ke-1 yang diberi judul oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, 73 golongan umat Islam. 73 golongan umat Islam. Kalau tidak salah, menurut catatan saya, ada 3 dalil yang berbicara tentang umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 3 dalil. Dalil yang pertama, ini cuma mereview saja, nanti kita lanjutkan materi yang tersisa. Kalau tidak salah tinggal 1 poin saja. Dalil yang pertama adalah dalil riwayatnya Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, bersumber dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, bahwasannya Muawiyah pernah berdiri di hadapan kami, lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda. Jadi saya tidak tunjukkan nomor-nomornya ya, karena ini sifatnya hanya mereview, mengulang. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala sintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab, maksudnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, terpecah menjadi 72 golongan. Jadi Yahudi, Nasrani terpecah 72 golongan. Wa inna hadhil millata sataftariqu ala salasin wa sab'ina. Dan sesungguhnya umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 kelompok. Sintani wa sab'una finnari wa wahidatun fil jannah. Adapun yang 72 golongan dari umat Nabi masuk neraka, yang 1 golongan akan masuk surga. Wahiyal jamaah, dan 1 golongan yang selamat yang masuk surga itu Nabi sebut dengan apa namanya? Al-jamaah. Nah ini nomor 1, dalil pertama. Dalil yang kedua, riwayatnya Tirmidzi, dalil kedua dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna bani Israila tafarraqat ala sintai wa sab'ina millatan. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Bani Israel ini anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Namanya saja Bani Israel. Bani itu keturunan, Israel itu Yakub. Makanya Bapak Ibu hati-hati kalau mengatakan Israel itu Nabi Yakub alaihissalam.
Jadi tolong dijaga lidah kita kalau kita dikit-dikit mengatakan Israel biadab setelah memborbardir yaitu saudara kita di Gaza, Palestina. Salah. Jangan dikatakan Israel. Nggak boleh kita sebutkan Israel. Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Sedangkan yang terjadi, yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, itu murni kerjaannya Yahudi. Jadi kita katakan Yahudi laknatullah, Yahudi biadab. Itu jangan Israel laknatullah. Na'udzubillah min hadzal kalam. Waliyadzubillah min hadzal kalam. Atau kalimat-kalimat buruk ya. Sebab Nabi itu ketika masih hidup, Nabi itu sudah bilang sama orang Yahudi. Apa kata Nabi? Nabi bertanya, ini riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Hal ta'lamuna anna Israila Yakub alaihissalam. Apakah kalian mengetahui, meyakini yang namanya Israel itu Nabi Yakub alaihissalam? Apa bu jawabannya orang Yahudi waktu itu ya, Nabi masih hidup? Apa kata mereka? Mereka berkata, Allahumma na'am. Ya Allah, benar. Ya, saya meyakini, kami meyakini Israel itu Yakub alaihissalam. Itu Nabi langsung mengacungkan satu jari telunjuknya ke langit sambil menunjukkan ke mulut mereka, orang-orang Yahudi. Jadi Nabi seperti ini, Nabi mengucapkan Allahumma syhad alaihim, Allahumma syhad alaihim, Allahumma syhad alaihim. Alaihimnya itu ditunjukkan ke mulutnya mereka sama Nabi. Artinya apa itu Ustaz? Allahumma syhad alaihim. Ya Allah, saksikan mulut mereka. Ya Allah, saksikan perkataan mereka. Ya Allah, saksikan apa yang mereka sebutkan tadi. Tuh. Berarti Israel itu Nabi siapa tadi? Yakub alaihissalam. Pinter Yahudi itu, pinter. Dia nggak pengen disalahkan PBB. Dia nggak mau disalahkan sama dunia internasional. Dia pakai di belakang nama Israel supaya seluruh dunia nyalahkan Nabi yang mulia. Nggak, kurang ajar kayak gini. Kurang ajar. Dia tidak mau disalahkan supaya orang itu nyalahkan Nabi yang mulia, yaitu Israel. Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Baik, jadi saya ulang lagi tadi sabda Nabi, dalil yang kedua. Wa inna bani Israila tafarraqat ala sintai wa sab'ina millatan. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millatan. Sedangkan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari, semuanya masuk neraka, illa millatan wahidatan, kecuali satu golongan saja, satu kelompok saja yang selamat dari neraka. Qalu wa man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, memangnya siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Siapa yang selamat dari neraka itu, yang tentunya mereka akan masuk surga? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan, kelompok yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabat. Sudah siap taklim? Kok saya masih mendengar ada yang berisik ini? Sudah siap taklim? Kalau tidak tak akhiri ini, sudah selesai. Silakan pulang. Ya, sudah siap taklim? Baik. Jangan ada yang berisik. Duduk, salaman terakhir. Yang telat langsung duduk, salaman terakhir. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ketiga.
Karena kita izinnya, ibu-ibu izinnya di majelis ini sama suaminya, izin taklim, bukan ngobrol. Kita lanjutkan hadis ketiga, riwayatnya Ibnu Majah. Nomornya tidak perlu saya sebut karena ini sifatnya mengulang. Hadis ketiga, ekonya dikecilin aja, ekonya dikecilin, ekonya dikecilin, reverbnya dikecilin. Iya, hadis masih ada ini ekonya, jangan dibesarin. Nah, gini aja, tuh, ya, reverbnya dikecilin, ekonya. Kita lanjutkan. Hadis yang ketiga dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, fawahidatun fil jannah wa 70 finnar." Kalau ini lebih rinci, hadis ketiga ini. Apa kata Nabi? Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Yang satu golongan masuk surga, yang 70 golongan masuk neraka. Loh, kok bisa ada Yahudi, satu golongan Yahudi masuk surga? Itulah orang-orang yang mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengikuti ajaran Musa alaihi salam. Baik, itu yang selamat. Kita lanjutkan. Waftaraqatin nasara ala sintai wa sab'ina firqatan fa ihda wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Sedangkan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Yang satu golongan masuk, yang 71 golongan masuk neraka. Sedangkan satu golongan Nasrani masuk surga. Loh, memangnya ada kelompok Nasrani yang masuk surga? Ada. Mereka lah orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi Isa alaihissalam. Memang apa ajarannya Nabi Isa? Mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Berarti kalau gitu Nasrani yang ada di sekitar kita itu tidak masuk, Ustaz. Ya nggak masuk lah. Lawang dia malah menuhankan Isa. Sedangkan ajarannya Isa, mereka disuruh menyembah Allah. Isa sendiri mengatakan, "Aku hamba Allah, bukan Tuhan. Jangan menyembah aku." Jelas. Sedangkan mereka Trinitas, mengagungkan, mengkultuskan Isa sampai dalam taraf uluhiyah, ketuhanan. Jadi jelas gak masuk mereka, yaitu ke surga. Mereka justru masuknya ya 71 tadi itu. Ancamannya di situ. Terakhir penutup kata Nabi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman Allah, lataftariqanna ummati ala salasin wa sab'ina firqatan wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una finnar. Kata Nabi, umatku, kita ini sekarang, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang 72 golongan berada di neraka. Kila, ada yang bertanya. Nabi ditanya, pertanyaannya, "Ya Rasulullah, manhum?" Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Satu golongan yang selamat masuk surga, sisanya 72 kelompok masuk neraka. Nabi menjawab, Al-Jamaah. Kelompok itu namanya Al-Jamaah. Siapa Al-Jamaah? Yang tadi hadis nomor 2 tadi,
Orang yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat. Baik. Terus materi pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 dalil itu ada 7. Saya sudah menyampaikan 6 poin, betul ya? Hari ini kita akan masuk materi pelajaran nomor 7, lanjutan bulan yang lalu. Jadi ini kita akan lanjutkan saja pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-7. Kalau bulan yang lalu itu pelajaran nomor 6, ya. Kalau tidak salah pelajaran nomor 6 itu mengapa kita harus mengikuti jejak para sahabat, kan gitu ya? Kenapa kok kita ini harus mengikuti sahabat? Kenapa kok tidak cukup Quran Sunnah saja? Kok harus pakai para sahabat Nabi? Lah itu kalau tidak salah waktu itu saya kasih berapa alasan waktu itu? Alasannya ada berapa? 12, betul, ada 12 ya, ada 12. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk pelajaran terakhir nomor 7 dari 3 dalil tadi. Apa itu? 12 alasan. 12 alasan. Mohon maaf. 12 ciri-ciri golongan yang selamat. 12 saja. 12 ciri-ciri golongan yang selamat. Yang satu masuk surga tadi itu. Cirinya gimana itu? Ciri golongan yang selamat. Sebab mereka semua, kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, mengklaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah, disingkat aswaja. Itu bukan asli wejangan Jawa, bukan. Tapi ahlus sunnah wal jamaah. Muhammadiyah ngaku aswaja, NO juga ngaku wajah seperti itu, termasuk jamaah tabligh LDII ya, termasuk juga Persis itu juga ngaku aswaja, termasuk maaf kalau Idul Fitri biasanya kalau hari raya Idul Fitri mereka hari raya duluan. Itu mana goa Abuge ya, Abuge. Nah itu biasanya rambutnya panjang-panjang itu Pak Didi ya. Nah itu juga ngaku ahlus sunnah wal jamaah, bahkan Syiah pun juga ngaku aswaja. Oh, coba ini menunjukkan kepada kita, ayo kita ketahui, kita kenali siapa sih. Tolong jangan sekedar klaim, jangan sekedar pengakuan tanpa pembuktian. Orang itu gampang lisan ngaku aswaja, kita lihat aja perilakunya. Oh, itu ya. Bahkan Ikhwanul Muslimin pun juga ngaku aswaja, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya yang benar itu kelompok yang selamat ini yang gimana sih? Ternyata cirinya itu ada 12, saya sebutkan 8 saja. Mudah-mudahan 8 ini mewakili dari yang 12, karena hampir mirip-mirip nanti. 8 saja. 1, yang pertama, golongan yang selamat, yang masuk kategori al-jamaah. Ciri golongan yang pertama adalah golongan yang selamat adalah golongan yang setia berpegang teguh kepada Al-Quran. Saya ulang, golongan yang selamat adalah golongan yang setia berpegang teguh kepada Al-Quran, as-sunnah. Sunnah ini ya Rasulullah SAW maksudnya, dan para sahabat. Ada tambahan, dan para sahabat harus ya. Jadi tidak ada dalil itu ikuti Al-Quran dan As-Sunnah serta kiai. Nggak ada. Yang ada itu kita suruh ngikuti Al-Quran, As-Sunnah dan para sahabat. Itu bukan ngikut kiai.
Ya Habib, bukan. Ngikut sahabat. Jadi kalau siapapun dia kelompoknya, siapapun ya, siapapun itu, apapun warna bajunya, dari manapun dia berasal, apapun bahasa yang dia gunakan, apapun nama kelompoknya, selama mereka mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan para sahabat, itulah yang masuk kategori Al-Jamaah. Dalilnya mana? Dalil, tak kasih dua dalilnya. Silakan dalilnya Ibnu Majah. Nomor cetakan terjemahan, betul. Saya kasih dua-duanya Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor 40. Atau nomor aslinya 42. Ibnu Majah nomor 40 dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ini dulu kita baca, nanti dalil nomor 2-nya berikutnya. Mic satunya minta tolong ini dikecilkan juga infonya supaya nggak ngefek dia. Bukan ini. Coba itu. Tes. Nah, silakan Ibnu Majah nomor 40, nomor aslinya 42. Silakan Pak Didi. Dari Irbad bin Sariyah, dia berkata, Ya. pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami. Lanjut. Kemudian beliau memberikan nasihat yang sangat mengesankan. Nah, nasihat yang menyentuh sehingga membuat air mata berlinang. Karena ini wasiat perpisahan. Tidak lama setelah itu Nabi wafat. Lanjut, apa itu wasiatnya? Wejangan Nabi, silakan. Yang menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Karena ini wasiat terakhir. Lanjut, teruskan. Beliau ditanya, Nah, silakan. ya Rasulullah, Ya. engkau menasihati kami dengan nasihat perpisahan. Engkau menasehati kami dengan nasihat perpisahan. Maka berilah kami nasihat. Ya, coba ini pesan Nabi ini. Silakan, ayo dibaca. Maka berilah kami amanah. Teruskan. Beliau bersabda, Perhatikan ini wasiat Nabi. Wasiat Nabi sebelum Nabi wafat. Apa kata Nabi? hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Yang pertama, ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Penting ini. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Lah Bapak Ibu kalau pengen tahu perintah Allah dalam Al-Quran, perintahnya Allah dalam Al-Quran itu ada 100 perintah dalam Al-Quran. Banyak. Kita disuruh sholat tepat pada waktunya, kita disuruh mentauhidkan Allah, kita disuruh birrul walidain, bakti kepada orang tua, kita disuruh menunaikan zakat, kita disuruh berpuasa, kita diperintahkan untuk menunaikan haji bagi yang mampu, kita disuruh memaafkan kesalahan orang lain, kita disuruh menahan amarah. Oh banyak, ada 100 totalnya dalam Al-Quran. Perintah Allah dalam Al-Quran 100. Itu belum di hadis Nabi, belum itu. Termasuk perintah Rasulullah, banyak ya. Apalagi larangan. Makanya Bapak Ibu bolehlah dimiliki buku judulnya Ensiklopedi Larangan, terbit 3 jilid. Itu total semua larangan yang ada di Quran dan Sunnah. Itu 3 jilid, itu tebel-tebel bukunya. Jadi total seluruh larangan yang ada di Quran dan Sunnah. Maka kalau itu kita tinggalkan larangan itu, itulah ciri orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ulang lagi Pak Didi, wejangan Nabi, nasihat perpisahan Nabi yang pertama, silakan. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Itu nomor 1. Nomor 2 Pak Didi. Dengan mendengar dan taat. Terus. Meskipun yang memerintahkan kamu adalah seorang budak dari Habasyah. Baik, yang nomor 2, perintah Nabi, wasiat Nabi adalah disuruh mendengar dan taat kepada siapa? Ulil amri. Meskipun ulil amrinya dari budak Habasyah. Habasyah itu mana Ustaz? Ethiopia. Habasyah itu Ethiopia. Ya, suruh mendengar dan taat kepada ulil amri, tidak boleh memberontak.
Ya, nggak boleh mendemo. Jadi kalau ada kelompok di luar sana yang senang sama demo itu, berarti bukan ngaku aswaja kok. Apa ini ujaran kebencian untuk ulil amri di media sosial? Nggak usah. Apalagi sekarang zamannya tahun politik ini sekarang. Nggak usah. Doa saja yang banyak. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang soleh. Itu aja. Siapapun orangnya, nggak usah. Lawang dia ngaku aswaja, kok malah menjelek-jelekkan ulil amri. Entah melalui mimbar, entah melalui media sosial, atau mungkin ya beberapa media-media lah. Maka ini nggak boleh. Jadi kalau ada orang ngaku aswaja kok ngerasani presiden, itu ya, maka dia bukan ahlul sunnah. Dia bukan masuk kategori aswaja. Dia bukan masuk kategori al-jamaah. Terus jadi suruh mendengar, suruh taat kepada ulil amri, siapapun ulil amrinya. Itu nomor 2. Selama perintahnya kita tidak disuruh melakukan maksiat, selama perintahnya itu dibenarkan oleh syariat, maka kita taati. Itu nomor 2. Nomor 3, nah ini poinnya, silakan. Kamu akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat sesudahku. Nabi sudah katakan 14 abad yang silam, setelah aku wafat, Nabi sudah katakan, setelah aku wafat, kalian akan melihat perselisihan yang banyak di kalangan umatku. Maka kalau sudah seperti itu, umat Islam ini sudah centang perenang seperti buih yang ada di lautan. Umat Islam ini sudah tidak bersatu lagi. Nah itu kan, centang perenang. Tiap-tiap kelompok mereka seakan-akan mengklaim dirinya paling benar, kan gitu ya. Mereka mengatakan dia kelompoknya yang paling benar. Maka gimana solusinya? Yang Nabi sampaikan, solusinya bagaimana? Maka hendaklah kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Jelaskan resepnya dari Nabi. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa masih ribut? Ya, ikutilah sunnah khulafaur rasyidin. Ya, baik, sunnah para sahabat dan para sahabat yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Makanya golongan yang selamat itu cirinya yaitu tadi nomor 1, mengikuti Al-Quran, As-Sunnah dan para sahabat. Ya, saya tanya sama Bapak Ibu. Saya tanya. Sebelum saya tanya, tolong tuntaskan Pak Didi. Tuntaskan, silakan tuntaskan. Ya. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Baik, 2 sunnah itu, sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Gigitlah dengan gigi geraham. Nabi memberikan bahasa perumpamaan. Karena gigi geraham itu kalau menggigit lebih kuat daripada gigi seri, gigi depan. Makanya maksudnya Nabi itu pegang erat-erat sunnah Rasul dan para sahabat. Lanjut. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru. Terus. Sesungguhnya setiap perkara baru atau bid'ah dalam agama adalah sesat. Baik, berarti saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tanya, ciri golongan yang selamat tadi gimana? Ciri golongan yang selamat dari neraka, pasti masuk surga. Cirinya apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran, terus As-Sunnah dan para sahabat. Itulah yang disebut dengan atau Ahlus Sunnah wal. Saya tanya poinnya, tolong dijawab tegas. Adakah para sahabat yang mengadakan tahlilan? Adakah para sahabat Rasul dan para sahabat yang mengadakan maulid Nabi? Adakah Rasul dan para sahabat merayakan Isra Mi'raj? Selesai. Maka kalau begitu, apakah layak disebut aswaja? Tidak. Orang kalau sudah tahu ini enak, ya enak. Sahabat tidak pernah,
Ya, Rasul masih hidup, Nabi pernah kehilangan orang yang beliau cintai. Istri beliau, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah wafat, Nabi ya tidak pernah ngadakan 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1 tahunnya, pendaknya, haulnya. Nggak ada. Itu istri tercinta. Kalau memang itu baik, niscaya orang yang pertama kali melakukan itu siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul wafat aja nggak pernah kok ditahlili. Ayo, baik. Saya mau tanya ini, ya. Saya mau bertanya, adakah Rasul dan para sahabat, ya, mereka melakukan ritual-ritual seperti ngalah berkah ke kuburan, menjadikan orang soleh yang telah mati sebagai wasilah perantara agar doanya disampaikan kepada Allah? Adakah Nabi dan sahabat lakukan? Enggak. Berarti kalau gitu sampai di sini tambah disaring, Bapak Ibu pasti tahu. Berarti yang benar itu al-jamaah itu yang bagaimana? Makanya banyak orang ngeklaim aswaja al-sunnah wal jamaah, tapi cuman pengakuan, bukan pembuktian. Ada nggak Rasul dan sahabat itu joget gitu? Joget ya. Kalau ada musik terus joget, ada enggak? Justru sebaliknya, Rasul itu kalau dengar musik telinganya ditutup. Sahabat Nabi kalau mengikuti, mendatangi satu acara, di situ terdengar suara musik, maka ditutup kedua telinganya, pergi jauh sampai nggak dengar lagi. Itu mereka. Gak ada kayak sekarang aswaja orkesan. Ya, joget-jogetan, kajian dibubarno, orkesan jalan. Itu cuman Gak apa-apa kalau misalnya tetangga kanan kiri dengar saya tidak boleh diklaim, nggak boleh taklim lagi, nggak apa-apa. Cari ustadz lain. Ya, ngapain ngundang saya? Saya bilang jangan ngundang saya. Saya kalau lagi ngamuk kayak begini. Ya. Jangan undang saya, undang yang lain. Bapak Ibu sekalian, kok bisa disebut aswaja? Nggak bisa lah. Masa Rasul joget-joget? Ya, seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 2, ciri nomor 2. Oh, tambah mengerucut. Nah, tambah nanti kita kenali siapa al-jamaah ini. Itu baru ciri 1 itu. Padahal masih sisa 7 ini. Nomor 2. Golongan yang selamat itu tidak mendahulukan perkataan seseorang. Atas kalamullah dan sabda Rasul. Ya, golongan yang selamat itu tidak mendahulukan perkataan seseorang atas kalamullah. Kalamullah berarti apa itu? Al-Quran. Dan sabda Rasul berarti hadis Nabi. Jadi Pak Bu, cirinya itu gini. Kalau mau disimpulkan, golongan selamat itu kalau sudah dengar qala Allah wa qala Rasul, maka cirinya sami'na. Tapi masih banyak di luar sana mereka lebih mengikuti opo jare yai daripada Quran dan sabda Nabi. Ya. Kalau ditanya dalil, kamu melakukan ini dalilnya apa, dasarnya apa? Sekati dalil-dalil, yang penting opo jare kiai kita ikuti. Mosok kiai salah? Kiai juga manusia. Iya. Nggak ada dalilnya. Atiullah wa atiur Rasul wa kiai, nggak ada. Mengikuti itu Quran, Sunnah dan para sahabat, itu yang benar. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Kita kasih dalil. Nah, ini seru, ini dalil yang kedua ini. Dalil yang kedua ini adalah di surat
Suratnya surat 49. Surat 49 Al-Hujurat. Al-Hujurat. Surat 49 Al-Hujurat. Iya betul ya. Al-Hujurat itu 49. Ayatnya 1 dan 2 Bapak Ibu. Ayatnya 1 dan 2. Kita dengarkan Al-Hujurat 1 dan 2. Allah Ta'ala berfirman ayat 1 dan ayat 2 Al-Hujurat. Kita dengarkan murotalnya, setelah itu terjemahannya. Allah Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, nah perhatikan baik-baik, silakan. janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Dan bertakwalah kepada Allah. Terus. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, itu ayat 1. Sekarang ayat 2. Yang menarik itu di ayat 2-nya ini. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, silakan. Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian melebihi suaranya Nabi. Jangan. Loh maksudnya apa itu Ustaz? Nanti tak jelaskan. Sabar. Yang penting ayatnya dibaca dulu. Ulang lagi Pak Didi. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya. Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras. Sebagaimana? Sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Nanti kamu, nanti pahalamu. Lanjut. Supaya tidak hapus pahala amalanmu. Tuh. Sedangkan kamu tidak menyadari. Ternyata melebihi suara Nabi itu bisa melunturkan seluruh pahala kita, Bu. Pak. Orang itu kalau bicara melebihi suara Nabi, itu bisa melunturkan, yaitu seluruh amalannya. Sebentar, nanti tak jelaskan. Melebihi suara Nabi ini apa maksudnya? Bu, Pak, maaf. Ketika ayat ini turun, oh mohon maaf. Sebelum ayat ini turun, ada kejadian. Ya. Sebelum ayat ini turun, ada kejadian. Jadi ceritanya saya bacakan aja ya, singkat aja. Ceritanya adalah ada sahabat Nabi namanya itu Sabit bin Qais. Yang dia ini sahabat yang mulia dan kalau ngomong paling keras. Kalau ngomong itu tinggi, keras. Ya, kayak Abu Aslam. Enggak. Saya itu keras cuma hati lembut ya. Iya, enggak ada yang ngelem ya, tak lem dewe kan gitu ya. Baik, kita lanjutkan biar enggak tegang. Jadi keras ini suaranya. Kalau ngomong Nabi keras. Kenapa? Ternyata ada alasannya. Sabit bin Qais ini kalau ngomong keras karena ternyata beliau ini tunarungu. Jadi kalau tunarungu kalau bicara ya keras. Dia mikir kalau orang itu tidak dengar suaranya kan. Padahal orang lain itu mungkin sudah mendengar itu. Jadi dia berusaha dioptimalkan suaranya karena dia merasa orang itu nggak dengar suaranya. Lawang dia itu pendengarannya agak kurang. Maka saat itu turun ayat ya ini yang dibaca Pak Didi tadi. Al-Hujurat ayat 2. Janganlah mengeraskan suara melebihi suara Nabi. Kalau tidak terakhir amalanmu akan terhapus. Itu dia ketakutan. Amalku dihapus karena aku kalau ngomong sama Nabi itu selalu tinggi, nada tinggi, suara keras. Maka Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi?
idhab ilaihi, pergilah kalian ke Sabit bin Qais. Pergi kalian, temui Sabit bin Qais. Innaka lasta min ahlin nar, walakinnaka min ahlil jannah. Beritakan, sampaikan ke Sabit bin Qais, dia tidak termasuk orang yang ada dalam ayat ini. Dia itu bukan penduduk neraka, justru dia itu penduduk surga. Loh, Ustaz, berarti suara keras melebihi suara Nabi itu maknanya apa? Satu. Oh, ini maknanya. Jangan ditulis satu A gitu aja, A, supaya tidak bingung. Nanti kelanjutannya bingung lagi nanti. Iya, kan ini ciri yang nomor berapa ini? 2 kan? Nah, berarti 2A. Riwayat Ahmad itu. Betul, itu riwayat Imam Ahmad. Saya ulang. Yang masuk kategori, ingat-ingat, silakan ditulis boleh atau diingat-ingat. Yang masuk kategori Al-Hujurat ayat 2, bersuara keras melebihi Nabi, yang A ini, yang A. Suka mempermasalahkan ucapan Nabi. Itu yang A. Jadi sabdanya Nabi itu suka dipermasalahkan. Ucapannya Nabi itu suka dipermasalahkan. Nah, itu yang A. Contohnya Ustaz, banyak. Kalau sekarang tak kasih contoh yang terjadi zaman sekarang, ya banyak mempermasalahkan hadis Nabi tentang jenggot. Ya toh? Jenggot jelas Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa katanya? Orang itu jenggotnya tambah panjang, tambah bodoh, karena sarafnya otak ketarik ke bawah. Rasul berjenggot atau tidak? Berarti dia mengolok-olok, itu batal amalannya. Amalnya habis. Mengolok-olok artinya mempermasalahkan. Nabi mengatakan, tutuplah celah-celah kosong dalam shaf, rapatkan shaf salat. Kalau tidak, nanti akan jadi celahnya syaitan. Apa katanya orang ini? Dia justru mempermasalahkan. Loh, kalau setan mau masuk, kan alhamdulillah setan mau sholat. Alhamdulillah setan sadar mau sholat. Pokoknya semuanya diledek, diolok-olok sabda Nabi. Contoh lagi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan tentang menjilati tangan setelah makan, menjilati tangan dan piring yang kita sebagai tempat makan kita. Jadi jari jemari kita jilatin, itu sunnahnya begitu. Sama piring itu, bukan piringnya diangkat terus gini, bukan. Ya begini. Kalau ini piring ya begini. Ya, jangan piringnya diwalik terus diangkat dijilatin. Wah, ini kalau resepsi pernikahan ya sini aneh di sini ya. Insya Allah saya nggak mau duduk orang ini kayak begini saya. Ya. Karena orang ini pasti akan berkata, aku jari ini Abu Aslam, Pak. Saya lagi yang salah. Bukan menjilati jari jemari. Ya. Apa katanya orang ini? Orang ini menjawab, orang ini menjawab, oh makan kok kayak kucing. Oh, ya, pokoknya semua hadis Nabi dipermasalahkan, dipakai bahan candaan sama dia, diolok-olok. Ya. Baik, ini nomor 1, itu habis pahalanya, semua dihapus oleh Allah. Ya. Terus yang B, lebih mengikuti pendapat orang, dan meninggalkan perkataan Nabi. Lebih mengikuti perkataan orang dan meninggalkan perkataan Nabi. Lebih mengikuti pendapat orang dan meninggalkan perkataan Nabi. Itu termasuk kategori orang yang bersuara melebihi suara Nabi. Contohnya Ustaz, kasih contoh. Jadi setiap kali dia berkata, nggak pernah itu dia mengatakan qala Rasul.
Saya pernah dengar khutbah Jumat, betul ini, serius. Waktu itu saya tidak ada jadwal. Saya mampir ke salah satu masjid setelah taklim Jumat kayak begini ini. Saya sekalian mampir ke masjid itu. Ternyata khotibnya mulai dari awal khutbah innal hamdalillah sampai khutbah kedua doa itu tidak ada menukil qala Rasul. Yang dinukil ini adalah menurut teori Karl Marx, menurut Toteles, menurut Einstein, menurut Fulan, Profesor Fulan, Ini siapa? Ini bukan Rasul, ini bukan sahabat. Sabda Nabi ditinggalkan. Coba, nggak ada qala Rasul. Ya ini namanya orang yang bersuara keras melebihi suara Nabi. Mestinya yang benar itu sabda Nabi itu lebih utama ketimbang perkataan manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, maaf ya, maaf. Ada satu orang yang perkataannya tidak boleh Anda tinggalkan. Silakan perkataan orang tua, Anda mau tinggalkan terserah. Perkataannya ulil amri silakan. Satu orang nggak boleh ditinggalkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul ini, utusannya Allah. Lisannya berkata jujur. Manusia terbaik sak jagat alam raya. Daripada profesor-profesor itu, daripada teori-teori itu. Itu ya. Baik. Jadi yang anehnya lagi, ada seseorang tokoh di negeri kita yang malah ketika rapat bukan menukil Quran, menukil Injil. Saya itu terkesan dengan misalnya nih ya, nggak tahu yang dia sebut apa, dengan kitab Matius pasal sekian dan apa perjanjian apa. Loh, kamu ini Muslim, mestinya terkesan dengan itu Injil, Taurat sudah tidak berlaku, sudah ada kitab terakhir, Al-Quran. Nggak berlaku, itu buang semua kitab itu. Quran ini kitab penyempurna, nggak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Nggak usah pakai Injil. Ya baik. Jadi hati-hati yang kayak begini ya. Terus ini pahalanya habis Bapak Ibu. Ya. Nomor tiga. C, betul C, maaf, C. Yang masuk kategori Al-Hujurat ayat 2, sikap bersuara keras melebihi Nabi adalah suka mengolok-olok hadis Nabi. Suka mengolok-olok hadis Nabi, diolok-olok. Contoh. Hadis Nabi tentang mayit. Nabi kan bilang, jenazah itu kalau sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, dimiringkan ke kiblat, ditutup dengan papan, diorok dengan tanah, maka mayit ini bisa mendengar suara derap kaki orang yang mengantarkan dia. Mayit bisa mendengar derap langkah kaki orang yang mengantarkan dia. Itu kan hadisnya sahih itu. Diolok-olok. Ya. Apa katanya? Mau sampai sekarang malaikat mungkar dan nakir, malaikat penanya kubur belum berhasil menanyai, maaf ya nggak saya sebut nama, Fulan bin Fulan. Karena apa? Karena peziarahnya ndak putus-putus. Mulai dikubur itu terus berdatangan sampai sekarang. Berarti malaikat mungkar nakir belum berhasil menanyai Fulan bin Fulan. Malaikat diolok-olok. Coba, batal imannya. Habis. Hati-hati loh. Hati-hati. Jangan dibuat main-mainan loh sabda Nabi. Ini berita gaib yang harus kita sikapi dengan pendekatan iman, bukan logika. Iman sami'na wa ata'na. Contoh Nabi, contoh lagi. Mereka mengatakan, ya. Misalnya lagi, mereka mengatakan, yaitu mengolok-olok hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait ini, Bapak Ibu sekalian, berita gaib yang mereka olok-olok. Mereka mengatakan, oh iya, kalian nanti kalau dikubur meninggal lalu ditanyai oleh mungkar dan nakir, marrobuka, madinuka, waman nabiyuka, gak usah dijawab, duduk no kartu anggotamu.
Ya apa? Gak usah dijawab. Wih, ini apa ini? Loh, gini ini banyak yang dengarkan. Coba, ya, mengolok-olok hadis Nabi. Coba, ini berarti batal pahalanya. Ya, sekarang yang nomor D, yang nomor D. Nomor D, yang D, meragukan perkataan Nabi. Meragukan, mosok sih. Sudah dikasih loh, Rasulullah bersabda, iya tak, gak bahaya tak, repot, ditambahi gak bahaya, iya, repot, iya, iya tak, temenan tak, lo itu sabda Nabi. Meragukan, ya, meragukan ucapan Nabi, meragukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, hadis tentang lalat. Hadis tentang lalat. Mereka mengatakan gak masuk akal. Dunia medis belum menyingkap. Dunia medis belum mengungkap tentang hadis lalat. Artinya sayap lalat itu mengandung racun dan mengandung penawar. Kan Nabi bilang hadisnya itu. Coba Pak Didi, Sahih Bukhari-nya Pak Didi. Ini Pak Didi, ini Sahih Bukhari. Ibu-ibu mungkin pengen tahu hadis lalat. Nomor 1463, 1463. 1463. Ayo coba, 1463. 1463. Iya. Ya, silakan baca. Terus Ya, Abu Hurairah. silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya. apabila lalat masuk ke dalam minuman seseorang, Itu bukan hanya minuman. Riwayat yang lain mengatakan makanan. Riwayat yang makanan, minuman atau makanan. Lalat masuk ke situ. Maka hendaklah ditenggelamkannya. celupkan lalat itu sekalian. Celupkan. Terus, Kemudian buang lalat itu. terus. Karena sesungguhnya salah satu sayapnya mengandung penyakit dan yang satu lagi mengandung obat. Jadi lalat itu ada dua sayap. Satu sayapnya racun, satu sayapnya penawar obat. Maka supaya minuman itu netral, celupkan sekali. Loh, ini Bukhari loh, Bukhari. Celupkan. Buang lalatnya, minum airnya, jangan dibalik. Ya, buang airnya, makan lalat, bukan. Ya, jangan dibalik. Ya. Mengandung penawar. Makanya tidak pernah ada kisah cerita di dunia medis lalat kena diare. Nggak ada. Semua binatang kena diare. Semua, kambing, sapi, semuanya. Lalat toh enggak. Nggak ada. Lalat kena diare enggak ada. Karena dia bawa apa? Dia bawa obat. Dia bawa penawar. Ternyata apa kata mereka? Hadis ini dipermasalahkan. Ini nggak terbukti, wong lalat kok bawa penawar. Ini jangan-jangan buatannya Abu Hurairah. Kan tadi dari Abu Hurairah. Ini karangannya Abu Hurairah. Ternyata saya kemarin jelaskan materi ini tentang bukunya Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, hafidhullah, guru kita. Beliau punya buku membela hadis Nabi. Itu sudah masuk hadis nomor 13 di Puri Indah. Kajiannya itu, jadi kita bela semua hadis-hadis Nabi yang dipermasalahkan, termasuk hadis lalat ini. Ternyata banyak di antara profesor-profesor kafir masuk Islam gara-gara hadis lalat ini. Mu'alaf masuk Islam. Terbukti. Makanya jangan mempermasalahkan. Wis terlanjur mempermasalahkan. Oh, masa sih hadis kok tidak masuk akal? Loh, ini agama itu bukan logika. Agama itu bukan produk rasio. Agama itu bukan produknya akal. Pak Didik minta tolong Abu Dawudnya Pak Didik. Abu Dawud jilid 1, coklat, warna coklat. Agama itu bukan akal. Jilid 1 itu jilid 3, paling pojok. Nah, pasti jilid 1 ya kan? Nah, jilid 1 nomornya 162. Jadi ngomong agama jangan pakai apa? Loh, pakai apa? Akal, logika, jangan. Lah wong bahas agama pakai logika. Bahas agama itu sikap kita sami'na. Lah apa fungsinya akal Allah berikan kita? Akal ini fungsinya
tunduk patuh ketika berhadapan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sami'na wa ata'na. Bukan malah nolak. Akibatnya kalau nolak kayak iblis. Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, nolak. Dia pakai akal. Apa kata iblis? Aku lebih baik daripada dia, yaitu Adam. Kau ciptakan dari api, sedangkan Adam dengan tanah. Loh, dia pakai akal. Tapi beda sama malaikat. Malaikat itu begitu disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud sami'na. Masya Allah. Kita mestinya kayak gitu. Bicara agama itu juga gaya akal. Ya. Makanya maaf. Saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, hafidhahullah ta'ala, yaitu di YouTube. Kajiannya Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, hafidhahullah ta'ala. Beliau marah. Beliau mengatakan, Pak Nabi bersabda. Ternyata yang tanya, loh kalau menurut saya itu tidak gitu. Marah beliau. Saya jawab pakai hadis Nabi, kau jawab dengan akal. Saya tidak mau meladeni pertanyaan seperti ini. Yang lain pertanyaan, coba diladeni kayak gini. Lalu dikasih qala Allah, qala Rasul, malah dijawab pakai agama ini bukan pakai akal. Ayo Pak Didi, silakan 162 dari Ali bin Abi Thalib, Abu Dawud 162. Ayo. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, Silakan. Seandainya agama Islam itu berdasarkan hasil pikiran. Ulang lagi. Seandainya agama Islam itu berdasarkan hasil pikiran. Niscaya kalau membersihkan sepatu ketika kita musafir, lanjut. Tentulah bagian bawah sepatu lebih pantas disapu daripada bagian atasnya. Jadi Bapak Ibu kalau safar perjalanan jauh pakai sepatu, pakai kaos kaki, maka sebelum berangkat wudhu dulu. Nanti di tengah jalan kalau mau sholat, misalnya wudhu Anda batal karena Anda tidur terlelap. Tidur itu kan batalkan puasa, tidur terlelap. Maka kan Anda wudhu lagi mestinya. Maka tidak perlu lepas kaos kaki, tidak perlu lepas sepatu. Cukup bagian atasnya sepatu itu aja yang diusap. Kata Ali bin Abi Thalib, andai kata agama itu akal, mestinya yang diusap itu mananya mestinya? Yang kotor itu atas atau bawah? Bawah. Ternyata yang diusap mananya? Berarti agama Islam duduk logika. Islam itu duduk gawe akal. Islam itu sami'na. Juga akal-akalan. Ya. Makanya ini penting, ini berapa banyak, yaitu mereka pakai akal. Bahkan ada mereka mengatakan ad-dinu akal, agama itu akal. Loh, gimana? Pakai logika mereka. Ya. Jadi beragamanya itu pakai akal-akalan, pakai logika. Nggak boleh sami'na wa ata'na. Ya. Hadisnya juga palsu. Ad-dinu akal itu, agama itu adalah akal. Baik. Kita lanjutkan. Sebab ada orang itu beribadah itu pakai hawa nafsu, pakai akalnya. Sing penting lah api. Lah ya ini repot ini. Ini repot. Sing penting api. Api menurut siapa? Kalau api menurut Allah dan Rasulnya lakukan. Tapi kalau api menurut kita belum tentu api menurut Allah dan buat apa diutus Rasul? Rasul itu diutus untuk kita ikuti. Ya seperti itu. Makanya Bapak Ibu kalau mau mengikuti, ikutilah orang yang sudah jelas masuk surga. Jangan mengikuti orang yang surganya tidak jelas. Surganya itu tidak jelas. Ya, itu baik. Sekarang jadi itu yang tadi D ya. D. Mengolok-olok, ya betul ya, mengolok-olok. Meragukan. Oh, meragukan berarti yang apa tadi? D ya. Oh ya, D. Meragukan ucapan Nabi, pendapat meragukan perkataan Nabi. Betul ya? Itu. Atau sahabat, betul, meragukan ucapan sahabat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sekarang terjadi. Saya tidak sebut A, B, C, D, dan E. Enggak. Saya tidak sebutkan nama orangnya, saya tidak sebutkan nama kelompoknya. Ya. Gara-gara berkoalisi dengan X,
Awalnya yang namanya baca sholawatan itu dikatakan tidak ada dalil, sekarang ikut sholawatan gara-gara berkoalisi. Mulai awalnya mengatakan tahlilan tidak ada tuntunannya, sekarang mulai ikut gara-gara berkoalisi. Ya ini yang kayak gini nih, berarti beragamanya karena duniawi. Apa bisa Islam tegak di negeri kita? Wong model memperjuangkan Islamnya kayak begini nih, menghalalkan apa yang sudah Allah dan Rasulnya larang. Itu nggak boleh. Gak apa-apa, ini kan dalam rangka, wah ya ini pakai akal, ya ini namanya pakai logika. Paham ya kira-kira yang saya sampaikan ya? Oh, itu lagi viral itu, ya di YouTube bertebaran. Ya, seperti itu. Saya tidak sebut nama kelompok, partainya, golongannya enggak. Baik, kita lanjutkan yang E, yang E, betul E ya? E. Terakhir yang E, masih pelajaran. Kok masih pelajaran? Masih ciri golongan selamat yang nomor 2. Yang E adalah apa ini? Yang masuk kategori Al-Hujurat ayat 2. Bersuara keras melebihi Nabi, tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau ikut syariatnya Nabi, gawe coro dewi. Ya, nggak mau pakai syariatnya Nabi, nggak mau pakai petunjuknya Nabi, nggak mau pakai syariatnya Nabi, nggak mau. Seperti itu. Dia merasa apa yang datang dari Arab ini adalah kekerasan. Sehingga kalau bisa ya yang toleran, ya yang toleransi, ya yang apa ini kearifan lokal, ya itu seperti itu. Meskipun menyelisih Rasulullah SAW, nggak boleh nih kayak begini. Ini namanya model beragamanya Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi, dia kan nggak mau baca la ilaha illallah karena dia takut dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Nah itu, makanya banyak kayak gini. Mereka tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Jadi contohnya gimana? Banyak. Ya, kalau ditunjukkan hadis nggak mau. Mereka lebih mengikuti pendapat kiai, ustadz, tuan guru, gus, habib dan seterusnya. Ya. Apalagi saya sering kali seliweran di YouTube itu seorang gus atau habib sering kali bilang begini, hari ini saya ijazahkan kepada panjenengan semua. Lo kayak Nabi, tahu diijazahkan. Saya berikan weret dzikir, tak ijazahkan. Weret ini sanadnya ketemu ke Rasulullah. Wih, ternyata yang disampaikan menyelisih dalil yang sahih. Wiridnya itu berupa wirid-wirid zikir-zikir yang tidak bersumber hadis yang sahih. Tuh, coba banyak model gini. Mulai hari ini tak ijazahkan sama panjenengan semua. Tirukan saya semua, insya Allah rezeki dia jamin lancar. Ya, yang mau menikah insya Allah hajatnya dikabulkan. Yang mau menikah lagi dikabulkan hajatnya. Itu ya. Ya rezeki dimudahkan, pekerjaan dimudahkan, macam-macam. Nah, maaf saya tidak bisa memberikan ijazah tersebut. Yang tahu saya punya itu ijazah SD, SMP, SMA, ya, kuliah. Ya sudah itu dong, ya. Itu dong. Kenapa? Oh iya, di YouTube saya pernah nih. Ini langsung dari Allah. Saya dapat langsung dari Allah. Saya ijazahkan. Oh, itu ada di YouTube. Itu. Hati-hati ya. Makanya cari guru harus selektif. Hati-hati. Baik, sekarang nomor 3. Ciri golongan selamat nomor 3. Betul? Kan ada 8. Ini nomor 3. Golongan yang selamat itu, golongan yang selamat, cirinya adalah golongan yang senantiasa menjaga kemurnian tauhid, kemurnian akidah, tauhid, akidah.
kemurnian akidah tauhid. Baik. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang senantiasa menjaga kemurnian akidah tauhid. Mana dalilnya? Dalil di dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayatnya 55. Surat An-Nur ayatnya 55. Kita dengarkan janjinya Allah dalam ayat ini. Kalau mereka mentauhidkan Allah. Ayat 55. Allah berfirman, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang solih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Cirinya gimana, syaratnya supaya negeri itu aman, dimenangkan oleh Allah, Islam itu jaya? Apa syaratnya Pak Didi? Mereka tetap menyembahku. Itu tauhid. Syaratnya. Coba lihatlah ayat sebelumnya. Coba ibu-ibu renungkan ayat yang sebelumnya. Saya bacakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Perhatikan ya, janjinya Allah bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Loh, jaya, berkuasa. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Loh, Islam jaya di negeri itu. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Negeri itu dibuat oleh Allah kemaripah, toto tentrem, asalkan ada syaratnya. Apa syaratnya? 1, silakan ulang lagi Pak Didi. Mereka tetap menyembahku dengan tiada menyekutukan sesuatu apapun dengan aku. Nomor 1, mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Yaitu syaratnya itu toh, mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Makanya yang masuk ciri golongan al-jamaah itu memurnikan tauhid. Dakwanya itu akidah, tauhid. Jadi bukan dakwanya itu cari followers, bukan. Sekarang banyak dakwah itu cari followers. Terus modelnya gimana? Dakwanya cinta-cintaan. Itu ya. Ada apa dengan cinta? Jika engkau telah meninggalkanku. Dakwah itu tauhid. Dakwah itu tanamkan tauhid. Umat ini butuh tauhid supaya Islam di negeri kita ini tidak kayak Palestina. Tolong, mumpung jamaahnya banyak gitu loh. Ajarkan tauhid. Jangan model jodohnya cinta-cintaan. Iya. Apalah arti diriku jika kau meninggalkanku? Iya. Jika cinta sudah mendua,
Loh lah kok ini judulnya iman, butuh tauhid. Butuh tauhid. Akidah itu dakwah. Lah kalau kayak gini apa sama dengan dakwanya PKS? Apa bedanya sama Ikhwanul Muslimin? Senyum itu indah, sapa itu indah. Itu tema mereka. Tidak pernah dakwanya nyentuh tauhid, tidak pernah dakwanya nyentuh syirik. Tauhid, syirik, itu yang benar, akidah yang benar. Itu. Jadi jangan melempem, jangan. Artinya ayo memurnikan terus tauhid ini, terus diasah terus. Itu. Sebab apa? Sebab banyak di antara kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin. Loh, saya itu pernah datangi majelis taklim. Kalau nggak salah waktu itu di Masjid Mujahidin Perak. Waktu itu kalau nggak salah kajiannya Ustadz Yazid apa Ustadz Firanda waktu itu. Ustadz Yazid kalau nggak salah. Ustadz Yazid ya? Ustadz Yazid Jawas waktu itu. Wah, full. Terus duduk di samping saya nggak bisa duduk di depan, saya terlambat. Jadi agak tengah. Di samping saya itu persis samping duduk saya itu ada orang, Masya Allah, orangnya ya dibilang tua ya, mungkin umurnya 50 tahun ke atas ya, jenggotnya sudah putih, terus pakai ini gelangnya itu warna hitam kayak dari akar pohon gitu loh, kayak akar pohon gitu. Jadi ya apa itu sudah kayak dipelit atau apa, dipoles lah, bagus gitu ya. Saya tanya sama dia, panjenengan sering ikut kajian? Oh sering. Saya kalau di daerah Ampel kajiannya Ustadz Mubarok datang, terus kajiannya Ustadz Fadlan juga datang. Lah ini ada kajian Ustadz datang. Panjenengan sudah lama belajar sunnah ini. Ya sudah, anak saya itu juga di pondok, ada yang di Al-Furqan, juga ada yang di mana disebut sama dia. Oh Masya Allah, mudah-mudahan ilmunya barokah. Saya tanya Pak ya, itu yang di tangan Anda itu apa? Itu yang di tangan Anda. Ini Pak Ustadz, ini peninggalannya orang tua saya dulu. Orang tua saya mau meninggal itu iki gawin nak ya. Makanya ini tak pakai. Lah itu untuk apa? Ini katanya ya wis, tapi saya tidak yakin sih Pak Ustadz, tidak yakin. Wis pokoknya tak pakai. Meskipun Anda tidak yakin, ini menyerupai perempuan. Pakai gelang, laki-laki tidak boleh pakai gelang. Apalagi kalau Anda meyakini itu ada yang jaga. Bu satpam Bu Sopo nggak ngerti pokoknya. Bu Jin Bu Sopo nggak ngerti. Ya, itu ada yang jaga untuk menghilangkan penyakit apapun. Oh itu tambah syirik itu. Oh gitu Pak Ustadz. Iya Pak. Jangan tinggalkan. Oh sampai ini terus sudah ngaji. Itu dalam hati saya. Nek ngono gak jamin sergap taklim, tapi bebas, yaitu tauhidnya dari syirik atau bebas dari menyerupai, yaitu lawan jenisnya menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Wong banyak kok ibu-ibu rajin taklim, tapi ya tetap jilbabnya ya tetap kayak ngono. Aduh, capek. Sampai serak suara ini ya tetap perilakunya ngono pancet. Ya. Berarti gak jamin ya. Makanya tolong kalau berdakwah bahasanya temanya jangan melankolins. Itu. Tolong kalau temanya itu tema yang greget gitu loh. Iya, tauhid itu. Jangan kemudian ketika rumah tanggaku retak lalu. Ya, baik kita lanjutkan ya. Umat ini butuh tauhid, butuh. Baik, sekarang nomor 4. Ayatnya belum selesai udah. Ayatnya kurang titik. Ayatnya ya, lanjutkan Pak Didi ayatnya. Ya. Tetapi barang siapa? Ya. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Tuh, itulah orang-orang yang fasik kan. Baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang selamat. Cukup di sini, cukup. Sudah cukup kan? Ya. Golongan yang keempat, golongan yang selamat itu adalah golongan yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
baik dalam ibadah, perilaku, dan segenap hidupnya. Senang sama sunnah Rasul itu, senang. Tolong dihidup-hidupkan sunnah itu, Pak, Bu, dihidup-hidupkan. Itu namanya al-jamaah, itu ciri golongan selamat. Menghidup-hidupkan sunnah Nabi. Loh, banyak loh sunnah Nabi itu yang sudah mulai asing di kalangan umat Islam. Kita kalau melakukan itu dianggap aneh sama mereka. Nah, itu. Saya pernah ceritakan ke panjenengan, Nabi itu, saya pernah cerita, satu saat saya itu kumpul, ya laki-laki ya, orang-orang Arab ya. Terus kemudian sama tuan rumahnya dihidangkan kurma. Terus saya ambil kurma itu, tak makan. Setelah saya makan, saya ngeluarkan bijinya, itu pakai 2 jari saya. Jadi kayak begini modelnya, 2 jari. Saya ambil, makan lagi kurma, bijinya, isinya tak ambil 2 jari ini. Rupanya ada yang memantau saya, melihat saya. Terus dia bilang, Ustadz, ente, namanya orang Arab, ente ya. Ustadz, ente kalau makan kurma kok aneh ngono, Ustadz, kayak wong rokokan ngono. Aneh kan? Aneh. Ya ini si tante nih aku ya. Ini yang tak tunggu-tunggu. Aneh ya, aneh. Saya bilang, ini sunnah Rasul ini ya akhi. Masa Ustadz? Ada itu dalilnya. Loh ya apa? Buka Abu Dawud. Tak tunjukkan yang sudah saya download. Saya tunjukkan ini loh, Rasul kalau makan dengan 2 jari telunjuk sama jari tengah, diapit isinya. Jadi kalau ada orang rajin taklim kemana-mana ikut kajian ustadz kita, jenggote dowo, celonoe cingkrang, tetapi kalau makan kurma, ibu duduk sesuai son. Ya, kalau ngaku sudah taklim, ayolah sesuai sunnah. Berusaha belajar. Ya. Itu baru makan kurma. Belum lagi yang lainnya banyak. Contoh masalah ini aja, masalah sholat, masalah mau sholat, wudhu itu Bapak Ibu. Setelah wudhu itu doanya banyak, versinya banyak. Ada yang orang itu habis wudhu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu betul, sahih. Orang kalau baca itu dibukakan 8 pintu surga. Dia boleh milih mana saja. Ada versi nomor 2, tapi tidak boleh dibaca semua ya, pilih salah satu ini. Jadi silakan dipilih. Yang nomor 2, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Loh, itu versi nomor 2, lebih lengkap. Ada lagi yang nomor 3, jarang. Nomor 3, doa setelah wudhunya persis seperti kalau mau nutup majelis taklim, kafaratul majelis. Ya, jadi doa setelah wudhu baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu setelah baca Quran juga gitu, bukan shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Salah. Setelah baca Quran itu persis kafaratul majelis, hanya saja nggak pakai asyhadu. Jadi bunyinya begini, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggak pakai asyhadu Allah, langsung la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu setelah baca Al-Quran. Ini sunnah harus ditingkatkan, harus ditumbuh suburkan. Maksud saya ditumbuh suburkan. Tumbuh suburkan. Nih Bapak Ibu, yang jarang lagi, Bapak Ibu kalau sholat biasanya itu, kalau laki-laki sholat jadi imam, laki-laki sholat jadi imam, Allahu Akbar, ya, nggak apa-apa, Allahu Akbar. Imamnya keliru, makmumnya ngingatkan apa? Subhanallah. Kalau makmum perempuan ngingatkan imam pakai apa? Menepukkan tangan. Itu kan kalau di dalam sholat ya. Ini ada lagi yang sunnah panjenengan nggak pernah dengar ini, dan ini diajarkan oleh Nabi. Saya sampaikan ini materinya ensiklopedia adab di Puri Surajaya, Taman Boston, Masjid Al-Muhajirin. Itu saya sampaikan. Di situ ada dalil disahihkan oleh Syekh Albani. Kita kalau sholat di rumah
ada tamu. Ada tamu. Lah tamu itu mengucapkan Assalamualaikum. Ya, kita dengar, maka tidak boleh kan jawab Waalaikumsalam. Kan batal. Caranya adalah dengan yaitu mengangkat tangan kita sebagai tanda isyarat menjawab Waalaikum. Jadi tangan kita buka begini yang kanan. Nah, begitu juga kalau rukuk kita buka. Begitu juga kalau tahiyat yang kanan, yang kiri kita buka begini. Sebagai Waalaikumsalam. Lah terus kalau tamu itu terus salam terus, ya tidak perlu kita gini-gini. Caranya adalah Nabi ajarkan. Ucapkan Subhanallah. Loh kita yang baca, iya, yang sholat. Subhanallah. Kalau laki-laki. Lah kalau wanita cukup. Jadi ternyata subhanallah sama nepukkan tangan itu bukan hanya berlaku mengingatkan imam, tetapi berlaku untuk mengingatkan tamu yang ada di luar kalau kita lagi sholat. Jadi bukan bacaannya yang dikeraskan, Allahu Akbar, bukan, tapi subhanallah. Nggak pernah gini kan? Ini sunnah. Itu sunnah. Rame. Rasul sallallahu kalau berjalan, ayo masih ingat, Nabi itu kalau berjalan diibaratkan apa kalau jalan kaki? Diibaratkan seperti apa? Seperti orang yang dari dataran tinggi menuju ke dataran, kira-kira jalannya kayak apa? Ngoncong. Kayak, nah, itu jalannya Rasul. Lah kita nggak kelemah. Wah. Bari mangan gitu kan. Ini biasanya nggak ada kekotaan ini biasanya gitu. Kalau kotaan, kalau gelas minuman, buah. Itu catatan ketinggalan kacamata lupa. Ngasih. Mana dalilnya menghidupkan sunnah Rasul? Sahih Muslim. Ayo dibuka Sahih Muslim. Hidupkan sunnah. Tumbuh suburkan sunnah Nabi itu. Bacaan iftitah, sholat iftitah. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan terus-terusan At-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Bukan hanya itu aja, tapi ada bacaan At-tahiyatu lillahi wassolawatu wattayyibat. Ada lagi, yaitu bacaan banyak versinya. Banyak ya. Baca sholawat ketika sholat. Bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita sampai innaka hamidum majid. Tolong itu subuh. Zuhur coba diganti versi lain yang Nabi ajarkan supaya ndak hilang sunnah Nabi itu. Paham ya maksud saya ya? Supaya tetap ada sunnah Nabi itu bersuburkan. Zuhurnya Ustaz, misalnya zuhur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jarang baca ini panjenengan, jarang. Ada lagi asar. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulik wa kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maghrib ada tambahan fil alamina. Ayolah dihidup-hidupkan sunnah Nabi versi ini untuk ini versi. Jadi supaya rokok itu bukan hanya ini yang sekolahnya Muhammadiyah biasanya. Rokok itu bukan hanya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, itu Muhammadiyah. Tapi sering-seringlah sesekali atau sering-sering enggak apa-apa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lu Ustaz itu NU Ustaz. Nah ini. Ya ini. Fanatik itu kepada dalil. Jangan fanatik kepada bendera. Jangan fanatik kepada partai. Jangan fanatik kepada madhab. Yang penting dalilnya sahih, sami'na wa ata'na. Bahkan ketika rukuk, Nabi itu baca rukuk, subuhun kudusun robbil malaikati waruh. Itu rukuk itu, rukuk. Subuhun kudusun robbil malaikati waruh. Jadi mirip kayak setelah witir. Mirip, itu dibaca ketika rukuk. Sujud juga begitu. Ada lagi ketika rukuk itu Allahumma laka rokatu wasajatu. Dan panjang itu, ada. Jadi tolonglah ditumbuh suburkan. Ya ini maksud saya ceramah ini
kayak begini ini, mohon maaf ya, saya sampaikan ayo supaya tidak hilang sunnah ini. Wong yang bid'ah saja terus tumbuh subur, masa kita yang sudah taklim menumbuh suburkan sunnah kita jarang melakukan? Tumbuh suburkan. Ya, sunnah Nabi contoh yang sudah putih rambutnya, jenggotnya bapak-bapak, kasih warna merah atau seperti Abu Bakar warna kuning, kunyit. Itu. Bulan depan saya harus lihat ini jenggotnya merah atau coklat. Ya. Sunnah, rambutnya sudah putih kasih warna merah atau kecoklatan, tapi bukan semir ya, bukan semir, pacar, henna atau katam, itu sunnah itu. Ya, terus laki-laki pakai celak, itu sunnah, bercelak. Nabi kalau mau tidur bercelak. Itu kenapa? Karena celak itu kata Nabi memanjangkan bulu mata dan menjernihkan pandangan mata. Jadi supaya hidupnya itu bisa bagus, lentiknya itu bagus. Gak usah pakai dikasih maskara. Sampai mau merem itu kangelan. Kabotan maskara. Heran saya. Cukup celaan aja. Ya, ayo Pak Didi. Sahih Muslim nomornya 118. Ustaz kok tahu? Dikasih tahu. Ustaz lah, jangan kepo gitu loh Bu. Jangan ditanya kok tahu ya. Itu. Makanya apa itu kalau punya istri lebih dari satu itu, nah, bisa tahu istri yang satu kebiasaannya apa, yang kedua jadi tahu. Gitu, ya. Kalau punya 4, masya Allah, ya beda-beda soalnya. Lanjut Pak Didi. Sunnah Nabi, Ustaz. Dari mana? Kok pamer? Ya apa sih? Iya, doakan kan gitu. Silakan, ayo. Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. Sahih Muslim 118. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata. Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'al ghariban fatuba lil ghuraba. Silakan. Islam pada mulanya asing. Islam itu asing, aneh. Pertama kali datang dianggap aneh. Terus dan akan kembali asing seperti semula. Dan akan balik lagi asing di tengah-tengah kaum muslimin, dianggap aneh lagi. Lanjut. Maka berbahagialah kiranya yang terasing. Berbahagialah kiranya orang-orang yang diasingkan. Ya, sudah mulai tidak dikumpuli orang, itu malah senang. Alhamdulillah. Ya, itu ya. Nomor 5 sekarang. Ciri golongan yang selamat. Golongan yang selamat hanya fanatik kepada dalil, bukan madhab. Golongan yang selamat hanya fanatik kepada dalil, bukan madhab. Bukan. Gak usah bahas masalah madhab. Yang penting dalilnya sahih, sami'na wa ata'na. Itu aja. Seperti itu. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah, lah ini tidak ada di Quran dan Sunnah. Perkataannya Imam Syafi'i ini, rahimahullah. Saya bacakan perkataan beliau, dengarkan baik-baik. Nanti kalau ini tuntas materinya saya share ke Butaski, PDF-nya. Nanti ibu-ibu bisa lihat di situ perkataannya Imam Syafi'i, rahimahullah. Saya tanya, negeri kita ini mayoritas madhabnya pakai apa? Syafi'i ya, Syafi'i. Kita lihat Imam Syafi'inya bilang begini. Imam Syafi'inya sendiri berkata demikian. Idza sahha al-hadisi fadribu biqauli al-ha'idha. Jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparlah pendapatku ke dinding. Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Jika kalian mendapati dalam kitabku, dalam bukuku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka sampaikan sunnah Rasul, tinggalkan pendapatku. Imam Syafi'i sudah bilang matur demikian. Imam Syafi'i sudah bilang begini, ikuti sunnah Rasul, tinggalkan pendapatku. Makanya fanatik itu kepada dalil, bukan fanatik kepada madhab. Ya. Baru ibu-ibu kalau kepingin ngetes,
Gampang Bu, bapak-bapak kalau ingin ngetes, tanya sama mereka, saudara-saudara kita di luar sana, mereka yang suka tahlilan, terus mereka yang suka mengadakan acara maulidan dan seterusnya, macam pergi ziarah kubur, minta kepada kuburan orang yang soleh, maka tanyakan, itu di kitabnya Imam Syafi'i ada apa enggak? Gitu aja. Katanya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ada enggak? Justru Imam Syafi'i melarang keras. Makanya bingung mereka. Loh, dia kitabnya. Oh, bukan Hanafi. Ternyata di Hanafi juga ada. Oh, bukan Maliki. Bingung. Tanya sama mereka. Kalian mengadakan tahlilan, katanya kalian ini mazhab Syafi'i. Itu ada tak kata-katanya Imam Syafi'i 7 harinya, 40 harinya, atau mungkin 100 harinya. Saya minta dalilnya di mana? Imam Syafi'i memperbolehkan. Mazhabmu mengatakan, pasti mereka kerepotan. Jelas itu Bu. Tapi mereka kalau diajak duduk bareng, ayo tak lunggu sing enak, ayo ngobrol dalil. Apa kata? Gak usah dalil-dalilan wis. Ngene. Nek gak gelem siapa wis klek-klekan lho. Visi. Maunya itu main visi, ndak mau duduk diajak runding. Ayo kitabmu apa? Ayo lah lungguh bareng lah, enak sih. Quran hadis keluar semua. Nggak mau. Maunya itu adalah fisik. Wis apa jari yaiku wis pokoke. Ya, hati-hati. Ya ini bukan al-jamaah berarti. Ya. Nomor 6. Iya, 6 ya. Nah, yang 6, golongan yang selamat suka menyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Golongan selamat itu menyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Golongan yang selamat itu menyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya mana? Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una. Ini dipakai oleh orang-orang Muhammadiyah sebagai dasar. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terus Ali Imran 104. Wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Ayo baca Pak Didi, Ali Imran 104. Ya. Silakan. Sebentar. Ya, silakan. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, terus menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mencegah daripada yang mungkar. Terus mereka lah orang-orang yang beruntung. Baik, nomor 7. Golongan yang selamat itu selalu mengajak umat untuk jihad di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Bukan pergi ke Palestina loh ini ya. Bukan ngebom sana ngebom sini loh. Itu salah jihad model kayak begitu. Terus jihad yang benar, nanti tak tunjukkan makna jihad ini gimana maksudnya. Baik, saya ulang ya. Golongan yang selamat itu selalu mengajak umat untuk jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Bapak Ibu mohon maaf, jihad di jalan Allah itu hukumnya bukan fardu ain. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sholat 5 waktu itu hukumnya fardu apa? Fardu ain. Puasa Ramadan fardu apa? Fardu ain. Kalau jihad fardu kifayah. Jihad itu fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Kalau sudah ada orang yang melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lain. Mana dalilnya? Jihad itu fardu kifayah. Dalilnya, ayo dibuka At-Taubah, surat nomor 9 At-Taubah. Surat nomor 9 At-Taubah, ayatnya 122. At-Taubah 122. Allah berfirman, jihad itu fardu kifayah. Itu dalilnya At-Taubah 102. Silakan.
Dengarkan, jangan berisik ya. Harus didengarkan. Ini firman Allah, jangan berisik. Nanti masuk kategori orang-orang yang meremehkan ayat-ayat Allah. Hati-hati ya. Dengarkan. Kalau ada yang ketinggalan catatannya, nanti kan bisa tanya ke saya. Ya, surat apa tadi? At-Taubah ayat 122. Silakan, ayo. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Ulang lagi. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Loh, enggak patut pergi semua ke medan perang, enggak patut. Terus, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Nah, kenapa di antara mereka kok enggak ada yang taklim? Ada yang taklim, ada yang pergi berperang. Jadi tidak semuanya ke medan peperangan. Berarti hukumnya fardu kifayah. Kalau mohon maaf, kalau fardu ain mestinya semuanya pergi. Semuanya pergi kalau fardu ain. Lah ini kan tidak. Terus lanjut. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, ya, apabila mereka telah kembali kepadanya. Nah, seperti itu. Makanya yang namanya jihad itu banyak bentuknya. Jihad lisan dan tulisan. Tolong jangan bosan-bosan sering share artikel, poster, flyer ya yang berbau mendekatkan diri kepada Allah. Terus itu namanya jihad itu, ibu-ibu jihad. Terus harta, infakkan harta kita di jalan Allah untuk saudara-saudara kita di Gaza. Kita tidak bisa pergi ke sana. Ya, nggak mungkin kita ke sana karena memang jihad itu ada syaratnya, harus berdasarkan perintah ulil amri. Kalau ulil amri kita tidak memerintahkan, ya sudah, jangan ikut ke sana, nggak boleh. Jihad budal sakar PDW nggak boleh, ya seperti itu. Termasuk ke Suriah apa nggak boleh ini. Ada syaratnya itu, ulil amri yang memerintahkan. Itu kalau presiden kita berfatwa atau memberikan ultimatum, silakan bagi kaum muslimin bantu saudara mereka saudara kita yang ada di Gaza. Berangkat Pak saya, tak tinggalin. Ya, tak tinggal majelis taklim Surabaya Sidoarjo tak tinggal. Akan jani berangkat. Anak ikut. Kalau ulil amri mama perintahkan. Urusan mati urusan Allah, mau mati tinggal nunggu aja kok, nunggu giliran. Ya, kalau tidak mati di negeri saya atau mati di luar negeri, jihad. Kalau perintah ulil amri, presiden kita tidak memerintahkan, termasuk boikot, nggak boleh. Boikot McD, KFC boikot. Loh, siapa yang nyuruh itu? Boikot itu harus ada perintah dari ulil amri. Nek McD di boikot ya F16 boikotan bisa. Heran saya, wong F16 masih belanja sama mereka kok. Nggak apa-apa, Rasul pun berdagang, bermuamalah. Perkara Anda pribadi, nggak apa-apa pribadi. Wes aku gak tuku McD mana kalau lu KFC, khusus saya tok. Tapi kalau Anda ngajak-ngajak orang, ojo tuku McD, ojo tuku, oh hati-hati, jangan Anda kena dalil. Karena ini harus yang memerintahkan siapa? Ulil amri, hati-hati. Kalau pribadi nggak apa-apa. Suami bilang sama anak-anak, nah tolong ya, tahan dulu ya, nggak usah pergi ke tempat-tempat ini ya, masih banyak kok, kita beli ke tempat-tempat lain banyak. Wes pokoknya untuk kita, dan nggak usah ngomong-ngomong sama orang. Mulai kita aja kita tanamkan, nggak usah beli produknya Yahudi, itu aja. Jangan ngajak-ngajak, Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang, wah nggak boleh. Ulil amri tidak pernah mengatakan boikot. Hati-hati ya, wong Nabi aja dimusuhi Nabi, dilempari, ya bahkan dicaci maki. Nabi juga dikatakan penyair gila, Nabi tetap kok berdagang sama mereka. Tetap. Padahal Nabi dimusuhi. Kita lanjutkan, jangan hati-hati. Urusan boikot memboikot ini urusan ulil amri. Ya, kalau pribadi nggak apa-apa. Terus jihad dengan jiwa, maksudnya ya pergi ke medan peperangan berangkat. Tapi tadi syaratnya apa tadi? Bersama ulil amri. Terus terakhir nomor 8. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang dimusuhi manusia. Difitnah, dimusuhi manusia, difitnah, lagi, dan dilecehkan. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang dimusuhi manusia, difitnah, dilecehkan dengan gelar-gelar dan sebutan yang buruk. Ninja, ya, kambing,
kebanjiran, tolong cingkrang. Sabar, itulah al-jamaah. Difitnah, dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Dengan gelar dan sebutan yang buruk. Nah itu ya. Dalilnya di mana? Silakan nanti dibaca sendiri. Al-Maidah ayat 54. Surat nomor 5 Al-Maidah ayat 54. Dibaca sendiri. Al-Maidah 54. Terus dalil lagi saya tambahkan Al-Maidah 54, saya tambahkan Al-An'am 112. Al-An'am 112. Al-An'am 112. Terakhir saya tutup tambahan dalil Sahih Bukhari nomor asli Pak Didi atau Pak Didi. Iya, Sahih Bukhari tambahan. Dalil pertama tadi apa tadi? Al-Maidah 54. Dalil kedua Al-An'am 112. Dalil ketiga Sahih Bukhari nomor 7311. 7311 7311. Ayo, saya Jumatannya agak jauh ini. Silakan. Ayo dibaca. Iya. Silakan. Mughirah. Dari Mughirah bin Syu'bah. Baca. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Sudah ditulis Sahih Bukhari 7311. Ya, kok masih ada yang tanya. Lanjut, silakan. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku. Loh, ya ini sekelompok umatku. Terus yang tegar di jalan kebenaran. Loh, tegar meskipun diolok-olok orang. Tegar dia. Nabi sudah infokan ke kita. Ya, terus kemudian hingga keputusan Allah datang kepada mereka. Terus dan mereka selalu tegar dalam jalan kebenaran. Loh, meskipun ya dijauhkan oleh keluarga. Ya, seperti itu. Dulu belum kenal sunnah. Itu sama yang bukan mahram salaman tangan. Sekarang sudah taklim, sudah tidak mau salaman tangan karena bukan mahram. Sudah tahu dalilnya, nggak boleh bersentuhan, bukan mahram. Ternyata diolok-olok. Kok niku kok sok suci-suci wae. Sok alim. Ya wes, kalau kamu tidak mau salaman, aku ini kan ya pamanmu loh, ya betul. Pamanku ya paman. Tetapi pamannya itu adalah paman dari suami, bukan pamannya kandung. Bukan adik atau kakaknya bapak atau ibu. Ini paman suami, bukan mahram. Berarti itu sampai pamannya bilang, "Esike, kau nyekeli kayu ge, salaman ambek kayu. Kolak pinanu suci ya, yang merasa nyai bunyai. Aku kan kotor." Ya sudah ini. Masya Allah, sampai kayak gitu. Tak apa-apa, tak apa-apa. Sabar, jangan mangkel, jangan kecewa, dan jangan motung, jangan futur. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang tegar di atas Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita nanti di akhirat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.